A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kade Nyawa, Kekasih Masa Lalu. Cerita ini ditulis oleh Rahma Nurlela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Oke, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Hari ini, aku menghubungi Pak Hari. Tanpa kuduga, lelaki itu cepat merespon dan menyanggupi permintaanku untuk mengantarkan ke rutan menemui Pak Sutoyo. Tidak ada yang tahu rencanaku ini, termasuk Pule dan Pak Le. Aku berangkat seperti biasa, mengenakan jaket dan helm, lalu melajukan motor ke arah jalan raya. Sekilas sebelum pergi, aku menatap tempat di mana Soka berdiri semalam. Ya, tidak salah lagi. Ia memang mengikutiku akhir-akhir ini. Sungguh mengerikan. Pak Hari memintaku langsung datang ke rutan. Ia menungguku di sana. Nantinya, ia sendiri yang akan mengantarkanku bertemu dengan narapidana kasus pembunuhan tersebut. Awalnya, aku bingung hendak membawakan apa. Namun, ketika melewati minimarket, aku pun mampir ke sana dan membeli beberapa keperluan mandi serta makanan ringan. Di tengah perjalanan, Tobi menelpon. Aku mengangkatnya sejenak dengan menepikan motor ke tepi jalan. "Halo Tob, ada masalah?" tanyaku. "Tidak, kamu hari ini tidak ke resto?" Ia balik bertanya. "Aku ada urusan." "Ah, benar tidak ada masalah kan?" yakinku. "Iya, semuanya aman." "Ya sudah, selesaikan dulu urusanmu." Tobi menutup panggilan. Aku menarik napas. Jarak rutan dari rumah hanya sekitar 30 menit. 3 kilometer lagi, aku akan tiba di tempat para pelaku kejahatan ditahan. Di sana, Sutoyo selama 18 tahun menghabiskan hari-harinya. Tanpa menunggu lama, segera kulajukan kembali motor. Membaur dengan padatnya aktivitas jalanan. Makin dekat, hatiku makin berdebar. Semua kalimat dan pertanyaan yang telah kususun semalam nyaris buyar. Terlebih saat teringat sosok Soka yang mengintai di halaman. Tiba di depan gerbang, aku menghubungi Pak Hari. Kutatap halaman bangunan yang cukup luas tersebut. Tidak terlihat seorang pegawai pun. Mungkin karena aku yang datang terlalu pagi. Tak lama, lelaki yang kutemui kemarin malam itu muncul dari salah satu sisi bangunan. Ia langsung menghampiriku dan menyuruh memarkirkan motor di dekat jajaran beberapa motor lain. "Mari, saya tadi sudah bicara dengan Sutoyo bahwa akan ada orang yang mau menemuinya," ajaknya. "Lalu, ia bilang apa?" "Sutoyo itu cukup pendiam. Ia tidak banyak merespon, kecuali ada hal yang ingin diketahui, termasuk info anaknya yang hingga kini tidak ada kabar," jelas Pak Hari. Aku hanya mengangguk kecil. Kami sepertinya hampir sampai. Setelah mengisi daftar tamu, Pak Hari membawaku ke sebuah ruangan yang dijaga beberapa sipir. "Ruang besuk. Duduk dulu." Pak Hari menunjuk sebuah kursi di depan sekat yang terbuat dari kaca. Ia pun berbicara sebentar dengan salah seorang penjaga.
lalu menuju ruangan lain. Tidak sampai 5 menit, ia kembali bersama seorang lelaki berkaus hitam. Tubuh kecil cenderung kurus. Wajah gelap tertutup jambang yang lebat. Ia menatapku sekilas, lalu membuang pandang. Narapidana itu, Sutoyo. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Tawang. Sapaku mengulurkan tangan. Ia hanya bergumam. Tanganku ia abaikan. Nah, Pak Sutoyo, ini orang yang ingin bertemu Anda. Saya tinggal sebentar ya. Pak Hari mengangguk, lalu berpaling ke arahku. Jangan khawatir, ada penjaga yang mengawasi. Silakan jika ingin berbincang. Waktunya 15 menit. Ia pergi entah kemana. Derap sepatunya kian menjauh, menggema di lorong yang sunyi. Sesaat, aku merasa canggung. Entah apa sebenarnya yang ingin kulakukan di sini. Kamu siapa? Sutoyo membuka suara, serak, lirih, nyaris tidak tertangkap telinga. Saya tetangga yang tinggal di dekat rumah Anda. Oh, mungkin kita tidak kenal, karena dulu saya jarang kemari. Saya keponakannya Bu Nikmah dan Pak Mugi. Jelasku. Sutoyo memindai wajahku dengan maniknya yang redup. Ia sedikit memiringkan kepala, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Jadi, tujuan saya kemari ingin mengetahui kebenaran peristiwa itu. Saya kemari berjumpa Mbah Durmah. Beliau terus mengatakan bahwa Anda bukan pelakunya. Ujarku lirih. Takut didengar oleh penjaga. Namun, kulihat lelaki jangkung itu sedang sibuk mencatat sesuatu dalam buku tebal. Lelaki berkulit sedikit pucat itu memajukan badan. Kamu percaya? Saya belum tahu. Itu sebabnya saya ingin memastikan. Sahutku. Sutoyo menghela napas. Aku tidak bisa menebak apa yang sedang ia pikirkan. Setengah dari wajahnya telah tertutup rambut. Entah kenapa ia membiarkannya tumbuh tak terawat. Atau memang di tempat ini tidak tersedia pisau cukur. Pergilah ke rumahku bersama orang itu. Cari dokumen dalam laci di bawah ranjang. Jika masih ada, ujarnya datar. Dokumen. Aku menautkan alis. Orang itu, apa maksudnya Pak Hari? Sutoyo tidak menjawab. Ia malah bangkit dari duduknya dan bersiap pergi. Tunggu Pak, bisa jelaskan apa maksudnya? Kenapa saya? Kamu datang kemari untuk itu kan? Pergilah. Ia berpaling. Hanya begitu. Oh iya, apa gadis itu sudah menemukanmu? Berhati-hatilah. Sutoyo melenggang pergi, diantar oleh sipir yang terlihat memeriksa jam tangan. Ya, seharusnya masih ada banyak waktu. Namun, ia mengakhirinya begitu saja. Gadis yang ia maksud itu siapa? Sial. Ternyata aku salah telah datang ke sini. Beban di kepalaku makin bertambah. Sutoyo sudah pergi. Aku pun beranjak. Tidak ada lagi yang ingin kulakukan. Awalnya, aku ingin tahu detail kejadian tersebut. Namun, sepertinya Sutoyo bukan orang yang mudah diajak bicara. Ia justru menyuruhku ke rumah lamanya dan mencari sesuatu. Apa maksudnya tadi aku harus ke sana bersama Pak Hari? Di pintu keluar, aku nyaris bertabrakan dengan seseorang.
Pak Hari kaget melihatku sudah mau pulang. "Sudah selesai. Waktunya masih banyak loh," ujarnya. "Iya, sepertinya ia tidak mau bicara banyak. Oh iya, apa Anda punya waktu?" Pak Hari mengangguk. "Ada apa?" "Sutoyo bilang kita harus ke rumahnya dan mencari sesuatu di laci bawah ranjang. Kalau masih ada, saya juga tidak tahu. Tapi ia menyuruh saya dan Pak Hari melakukannya," bisikku. Pak Hari terlihat kaget. "Dia tidak pernah membicarakan hal itu dengan saya. Jadi, mau ke sana sekarang?" "Kalau Bapak tidak keberatan," aku mengangguk yakin. "Baiklah, ayo. Kebetulan hari ini saya ada urusan ke Karangmojo." Setelah mengembalikan kartu nomor tamu ke penjaga, aku segera menuju parkiran. Pak Hari menyusul beberapa saat kemudian. Sesuai kesepakatan, kami langsung menuju rumah tua milik Sutoyo di Jalan Kenanga. Sepanjang jalan, pikiranku dipenuhi beragam pertanyaan. Apa mungkin Sutoyo mengetahui siapa pelaku pembunuhan tersebut, tetapi menyembunyikan identitasnya? Atau justru ia sendiri si pelaku dan melakukannya dengan suatu alasan? Decitan rem di depan membuatku sigap menurunkan kecepatan. Dentuman keras disertai jerit beberapa orang membuatku sadar telah terjadi kecelakaan. Aku menepikan motor. Pak Hari pun melakukan hal sama. Kami membaur bersama orang-orang yang berkumpul, memblokir jalan. Sebuah sepeda motor masuk ke kolong truk pengangkut semen. Pengendaranya terduduk di tengah jalan dengan wajah bingung. Namun, ternyata ia tidak sendiri. Balita dalam boncengannya terlempar, ikut terseret roda truk. Darah dan kepingan badan motor tercecer di aspal yang panas. "Astagfirullah," gumamku memalingkan wajah. Kepalaku pusing, mual, hingga nyaris muntah. Sekelebat bayangan kembali muncul. Ceceran darah serta wajah hancur memenuhi benak yang bergelut dengan isi perut. "Kamu baik-baik saja?" Pak Hari menepuk bahuku. Ia terlihat sedang menelpon seseorang. Pasti rekan kerjanya. "Iya." Aku menjauh dari kerumunan. 10 menit kemudian, polisi dan ambulan datang nyaris bersamaan. Kebetulan, lokasi kecelakaan dekat dengan rumah sakit. Pak Hari mendatangi salah seorang polisi. Berbincang sebentar kemudian saling memberi hormat. Ia pun menghampiriku yang berteduh di bawah tiang baleho. "Sudah ada yang menangani. Ayo kita pergi," ajaknya. Aku membeli sebotol air mineral, lalu meneguknya sekedar menghilangkan pening yang tak kunjung reda. Dahulu, aku pernah mencari tahu penyebab rasa tidak nyaman saat melihat darah seperti ini. Jika tidak salah, namanya hemofobia. Namun, aku belum benar-benar memeriksakan diri, karena kupikir hanya rasa takut biasa. Kami melanjutkan perjalanan dengan sedikit berputar balik dan mengambil jalan lain. Lokasi kecelakaan masih macet parah. Kemungkinan karena proses evakuasi korban balita yang terlindas ban truk memakan waktu lama. Perlahan, bayangan tentang darah menghilang. Fokusku hanya pada benda yang harus kami cari di rumah Sutoyo. Membayangkan kondisi rumah itu dari luar saja membuatku ngeri. Apalagi nanti harus masuk, menjelajah isi bangunan yang sebagian telah tertutup belukar. Kami mulai memasuki gapura Jalan Kenanga. Indekos tempat mendiang Dewi tinggal terlihat sepi. Mungkin karena penghuninya sebagian sedang bekerja.
Belum lama ada kejadian bunuh diri ya? Tanya Pak Hari memelankan laju motornya, menyejajarkan diri denganku. Iya, korbannya tinggal di sana, sahutku menunjuk arah belakang. Kami terdiam hingga tiba di depan rumah tua dengan pagar yang nyaris tumbang. Iya, rumah milik Sutoyo yang terbengkalai. Rumah tetangga lain terjeda lahan kosong dan beberapa kebun pisang sepanjang beberapa meter. Bisa dibilang, bangunan itu hanya berdiri sendiri. Dulu, rumah Mbak Suyati di sana. Pak Hari menunjuk sisi kanan rumah yang kini menjadi kebun pisang. Mbak Suyati, aku mengerutkan dahi. Oh, Mbah Durma maksudnya. Nama asli wanita itu Suyati. Tapi warga lebih sering memanggil Mbah Durma karena wataknya yang keras dan suka memarahi anak kecil. Sekarang, ia tinggal bersama anak dan cucunya ya. Pak Hari turun dari motor. Iya, cucunya kebetulan karyawan saya, sahutku mengikuti jejaknya. Nah, mau masuk sekarang? Tawar Pak Hari. Sejenak, aku ragu. Benarkah tidak apa-apa aku terlibat sejauh ini? Keputusan ada di tangan Mas Tawang. Saya akan menemani dan membantu jika memang diperlukan, ujarnya lagi. Tapi, apa tidak masalah kita masuk begitu saja? Bagaimana kalau ada orang yang curiga? Tanyaku. Tenang saja. Saya bisa memberi alasan bahwa ada sedikit pemeriksaan, sahut Pak Hari tersenyum. Baiklah kalau begitu. Aku mengangguk. Sekeliling terlihat sepi. Mungkin sebagian lelaki masih bekerja di luar, sedangkan ibu-ibu memilih di dalam rumah. Pak Hari mendorong gerbang berkarat yang dipenuhi tanaman menjalar. Derit engselnya membuatku bergidik. Aroma sampah mengusik indera penciuman saat kaki menjejak di halaman. Ternyata sudut pekarangan rumah ini dijadikan tempat pembuangan sampah oleh sebagian orang. Aku mematung di terasnya yang gelap. Rumpun pisang di sebelah kanan terlalu rapat hingga menghalangi sinar matahari. Beberapa kaca jendela telah pecah, sebagian karena kisi-kisi kayunya yang lapuk hingga tidak kuat menopang kaca. Pak Hari tanpa ragu melangkah ke arah pintu. Lumut menghiasi bagian atas pilah papan tersebut karena atap yang bocor. Lelaki itu menekan pegangannya. Terlihat sulit, pasti karena karat atau memang sengaja dikunci. Mau didobrak saja, Pak? Tanyaku bimbang. Tidak perlu. Kita cari pintu belakang saja, tukasnya. Lagi-lagi, aku hanya mengekor di belakang. Tumpukan daun kering dan rumput liar membuatku sedikit berhati-hati saat melangkah. Takut menginjak ular. Tempat tak terjamah seperti ini bukan tidak mungkin menjadi sarang hewan berbisa. Kami menemukan pintu samping yang sedikit terbuka. Knopnya telah hilang. Wajar saja tidak tertutup rapat. Pak Hari langsung membukanya dengan menggunakan dorongan kaki. Aroma pengap, apek dan lembab langsung menyergap. Di sini cukup gelap. Kita pakai senter ponsel saja, ucapnya meraih saku. Aku pun melakukan hal yang sama. Setelah memiliki bantuan penerangan, kami memasuki bangunan yang menyimpan cerita kelam tersebut. Ruangan pertama adalah ruang makan. Masih terlihat adanya seonggok meja dengan 4 kursi yang semuanya telah roboh. Lumut tumbuh subur, mengambil alih penghuni rumah.
Pak Hari meneruskan langkah menuju ruangan lain yang diduga kamar. Pintunya tertutup rapat. Ia berusaha dengan mencukil sela-selanya menggunakan balok kayu. Aku menatap langit-langit rumah yang sebagian telah runtuh. Kemudian, pandangan kuedarkan ke ruang luas dengan beberapa sofa berselimut debu tebal. Katanya, di sana lokasi jasad Yuni ditemukan warga. Sedangkan kepalanya teronggok di teras. Jelas Pak Hari lirih. Jarinya menunjuk ruang depan, tepatnya di tengah jajaran sofa yang tampak mengerikan. Oh, sautku singkat. Aku tidak ingin berpikiran macam-macam. Siang hari saja suasananya mencekam, apalagi malam. Nah, pintunya sudah terbuka. Ayo, kita periksa kamar ini dulu. Pak Hari menggamit bahuku. Ia berjalan paling depan. Ruangan ini tak kalah apek dan lembab. Beragam bau tak sedap mengusik hidungku hingga melakukan perlawanan. Bersin. Namun, Pak Hari terlihat biasa saja. Ia langsung mengedarkan cahaya senter keranjang kecil yang tertutup kelambu. Sepertinya ini kamar anak Sutoyo. Ucapnya menyibak kelambu. Debu berhamburan, membentuk semacam kelambu yang membuatku terbatuk. Kami berlari keluar, menghindari partikel tersebut menyumpal tenggorokan. Beberapa menit kemudian, aku mengintip ke dalam, memastikan kondisi aman. Kuarahkan senter keranjang. Kelambu telah roboh, menutupi kasur tipis dan tumpukan sesuatu. Pak Hari mengambil balok kayu, lalu menyingkirkan kelambu dari atas ranjang. Kini, aku lebih sigap, menggunakan sapu tangan untuk menutup hidung. Debu kembali berhamburan, meski tidak sebanyak tadi. Di atas ranjang, terdapat tumpukan boneka yang tak lagi utuh. Beberapa jenis Barbie tanpa kepala. Ada juga boneka bayi dengan sebelah mata menghilang, serta kaki yang pincang. Aku menatap Pak Hari. Lelaki itu mengambil salah satu boneka, lalu menimangnya sejenak. Anaknya perempuan, tanyaku setelah paham situasi. Iya, Pak Hari mengangguk. Kami pun mulai melakukan pemeriksaan kolong ranjang. Sarang laba-laba dan tumpukan debu membuatku enggan menyentuh benda-benda di sekitar. Nih, kamu pegang HP saya. Biar saya yang memeriksa, ujar Pak Hari memberikan ponsel. Ia langsung berjongkok, meraba kolong ranjang yang salah satu kakinya telah patah. Aku turut menyenteri, tetapi tidak ada yang terlihat selain debu dan rumah serangga. Sepertinya bukan di sini, ujar Pak Hari menarik tangannya. Kami meninggalkan kamar yang diduga milik anak Sutoyo. Tidak ada hal menarik lain di sana. Perabotan hanya ada ranjang, meja, serta cermin oval. Bahkan lemari pun tidak ada. Jadi, di mana anak itu sembunyi saat kejadian pembunuhan Yuni? Kamar sebelah lebih mudah dibuka karena pintunya telah keropos dimakan rayap. Di sini lebih gelap dari kamar sebelumnya walau sama-sama memiliki jendela. Namun, ternyata karena kacanya sudah tertutup tanaman liar sepenuhnya, tidak ada cahaya matahari yang masuk sedikit pun. Benar-benar mengerikan. Ruangan ini lebih luas, memiliki satu ranjang tanpa kelambu, lemari kayu, meja rias, serta televisi berukuran besar. Aku cukup takjub, padahal rumah Sutoyo tidak ada yang menjaga. Keamanannya juga kurang, tetapi semua barang tidak ada yang menjamah. Pak Hari memberikan senter ponselnya lagi. Ia merunduk, meraba-raba bagian bawah ranjang,
Tiba-tiba terdengar bunyi berderak, ranjang bergerak, roboh begitu saja. Aku refleks menutup hidung. Pak Hari tersurut mundur. Kami saling menatap dalam pekatnya ruangan. Memang sudah tua, mau bagaimana lagi? Tapi sepertinya tidak ada laci di bawahnya. Apa Sutoyo salah ingat? Ucap Pak Hari. Mungkin. Aku mengangguk. Ponsel pun ku kembalikan kepada Pak Hari. Kualihkan pandangan ke lemari kayu yang cukup besar. Pintunya terlihat masih kokoh. Perlahan, kaki kulangkahkan ke sana. Jariku meraba permukaan pintu yang berukir. Pegangannya sudah berkarat, tetapi masih cukup kuat. Aku menyentaknya pelan. Debu yang menggumpal seperti menyumpal sela-sela lemari dan membuatnya macet. Aku menarik lebih kuat, hingga remah-remah kayu menghujani kepala. Pak Hari masih memeriksa sekitar ranjang, sedangkan aku sudah berhasil membuka pintu lemari tua. Terlihat jajaran baju tergantung di sisi kanan dan tumpukan rapi di sebelah kiri. Pakaian dewasa, pasti milik Sutoyo dan mendiang istrinya. Lemari ini lumayan besar, tingginya sekitar 170 cm. Ruang yang terisi baju digantung, muat untuk bersembunyi anak-anak. Aku pikir di sini gadis itu menutup diri. Kusenteri seluruh bagiannya. Tidak terlihat tanda-tanda laci berisi dokumen yang bisa dijadikan petunjuk. Bisa saja kan? Semua benda penting telah diamankan polisi saat pemeriksaan. Namun, kenapa Sutoyo masih menyuruh kami mencari? Tatapanku tertuju pada bagian dalam pintu sebelah kanan. Terdapat guratan yang cukup dalam, seperti dari benda tajam. Semuanya membentuk semacam pola tak beraturan. Selain itu, ada sebuah kata yang terukir samar-samar. Senja dan Tawang. Aku bercingkat kaget. Benarkah namaku yang tertulis itu? Kueja perlahan sambil membersihkan debu yang menempel. Benar, itu namaku yang tercetak dalam huruf kapital. Bisa saja hanya kebetulan, tetapi entah kenapa aku menjadi gelisah. Ada yang kamu temukan? Tanya Pak Hari mendekat. Tidak, hanya tumpukan baju saja, sahutku gamang. Saya menemukan ini, tapi sayang sudah tidak terbaca. Ia menunjukkan sebuah map plastik berisi potongan kertas bercampur tanah. Isinya sudah dimakan rayap ternyata. Jangan-jangan itu dokumen yang dimaksud Pak Sutoyo, desisku. Mungkin isinya benar-benar sudah hancur, keluhnya. Aku mengambil sepotong kertas yang terjatuh. Tertulis kata rumah sakit. Selebihnya entah dokumen apa sebenarnya. Pak, apa Bapak tahu siapa nama anak Sutoyo? Tanyaku. Tidak, tapi kalau kamu mau, saya bisa mencarikan info itu. Sekarang kita keluar saja. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, ujar Pak Hari. Kami beranjak meninggalkan kamar. Saat di ambang pintu, aku mendengar suara benda jatuh. Cukup keras, sampai ponsel di tanganku nyaris terpental karena kaget. Apa itu? Pak Hari menatapku. Aku menoleh, menyalakan lagi senter ponsel dan mengarahkan ke dalam kamar. Namun, tidak ada apa-apa. Semua benda masih bergeming pada tempatnya. Mungkin tikus, sahutku walau tidak yakin. Pak Hari mengajak segera keluar.
bau apa kian menjadi. Bahkan kini berbaur dengan aroma amis yang entah berasal dari mana. Kami melewati ruang makan, di mana pintu samping rumah sedikit terbuka. Cahaya matahari membuatku bernapas lega. Sayangnya, selama 20 menit kami tidak menemukan petunjuk apapun. Aku menatap semak yang tumbuh melebat di bagian belakang rumah. Di antara hijaunya dedaunan, kulihat sebuah atap bangunan kecil. Sepertinya ada bangunan lain di sana, Pak. Apa masih milik keluarga Sutoyo? Tanyaku memiringkan kepala. Bangunan. Pak Hari yang siap ke depan, berbalik badan. Iya, itu. Atapnya terlihat. Mau coba ke sana? Tawarku. Pak Hari setuju. Kami pun menyibak semak dengan hati-hati. Belakang rumah, ternyata tanah kosong penuh alang-alang. Lebih ke belakang lagi, hutan jati. Aku melangkahi beberapa tanaman liar. Sudah 2 kali. Kaki terperosok ke dalam lubang yang tertutup rumput tebal. Sepertinya gudang, ucap Pak Hari yang lebih dulu tiba di depan bangunan. Aku berjalan ke sisi utara. Ukuran bangunan itu sekitar 3 kali 4 meter persegi, dengan tembok setinggi 9 kaki. Seluruhnya telah tertutup semak menjalar. Bahkan di atapnya tumbuh tanaman paku. Tidak terlihat adanya pintu. Jadi, apa fungsinya? Aneh. Sama sekali tidak ada pintu maupun jendela. Kira-kira di dalamnya apa? Tanyaku menggeleng bingung. Bisa jadi sumur. Tapi untuk ukuran sumur terlalu tinggi dan luas, sahut Pak Hari. Aku memutari bangunan itu sekali lagi. Di sebelah barat, baru kulihat adanya jejak besi menyerupai tangga. Nyaris tertutup tanaman sirih. Pak Hari, panggilku. Lelaki itu tergopoh. Ia cukup kaget setelah kutunjukkan anak tangga tersebut. Ini mungkin jalan masuk ke dalam. Itu artinya pintu ada di atap, tuturnya takjub. Apa dulu polisi sudah memeriksanya? Aku penasaran. Entah. Tapi saya tertarik untuk melihat apa yang tersembunyi di dalam. Ujar Pak Hari mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Sebuah pisau lipat. Ia langsung memungkas sebagian batang sirih, lalu menariknya dari tembok. Kini makin terlihat jelas bahwa memang terdapat anak tangga besi yang tertanam pada dinding. Astaga, desisku tak percaya. Dengan yakin, Pak Hari memanjat batang besi tersebut. Namun, ia terlihat kesulitan karena seragam yang ia kenakan cukup ketat. Biar saya saja, Pak, tawarku. Bisa. Aku mengangguk. Kugulung lengan ke meja, lalu mulai mengatur posisi. Pelan, kujejakkan kaki pada anak tangga pertama yang hanya selebar 1 jengkal. Tanganku meraba anak tangga selanjutnya untuk pegangan. Hati-hati, Mas, pesan Pak Hari. Iya, Pak. Hanya dalam 5 pijakan, aku sudah sampai di atap. Memang terlihat adanya semacam penutup beton dengan pegangan yang terbuat dari besi. Aku menyingkirkan tanaman yang menghalangi permukaan tutup. Ada tutup di sini, Pak, ujarku. Oh iya, coba buka. Hati-hati, perintah Pak Hari. Jariku menggenggam erat pegangan besi. Pelan, kutarik benda itu ke atas. Tidak sulit membuka penutup beton tersebut.
walau sebagian telah tertutup daun-daun kering yang menumpuk hingga hancur menyerupai lumpur. Ternyata atap bangunan dicor, baru ditutup genteng yang membentuk gunungan di bagian depan. Sementara belakang, posisi yang kupijak hanya coran biasa dengan penutup yang kemungkinan dijadikan pintu masuk. "Bisa, Mas?" tanya Pak Hari mendongak. "Bisa, tapi gelap dan pengap," sahutku meraih ponsel di saku. Cahaya matahari yang masuk melalui lubang selebar 60 cm hanya menerangi dasar ruangan. Aku mencondongkan tubuh, memasukkan ponsel ke dalam lubang. Dinding bagian dalam berlumut, tetapi masih ada yang lumayan utuh. Terdapat guratan yang membentuk garis tak beraturan, semacam jejak cakaran. Di sudutnya terdapat rantai berkarat, mirip sebuah pasung. Astaga, aku segera mengambil gambar-gambar tersebut untuk kutunjukkan kepada Pak Hari. Bau tak sedap membuat perutku seperti diaduk. Segera kututup lagi lubang tersebut, lalu bersiap turun. "Sepertinya ini tempat pemasungan, Pak," ucapku. "Apa? Pemasungan? Lalu masuknya lewat atas itu?" Ia menggeleng tak percaya. Sebelum mengembalikan penutup, aku sempat melihat sisa tali yang telah rapuh. Sepertinya cara turun ke sana menggunakan tali tersebut, karena tidak ada tangga lain di dalam. Usai berhasil turun, aku mengajak Pak Hari kembali ke jalan. Suasana di sekitar sini benar-benar dingin dan tidak nyaman. Hembusan anginnya terasa berbeda. Belum lagi bau-bau tak sedap yang silih berganti. Aku bernapas lega melihat motor kami masih aman. Di kejauhan, adzan duhur terdengar. Rumah-rumah warga masih tetap sama, tertutup rapat. Hanya jendela berterali yang sebagian terbuka. "Ini, Pak." Aku menyodorkan ponselku kepada Pak Hari. "Foto ruangan tadi." Ia memicingkan mata. "Tidak jelas gambarnya, hanya hitam begini," lanjutnya. Apa? Tadi saya sudah memeriksanya dan hasilnya bagus," sahutku kaget. Benar, semua foto yang kuambil hanya terlihat hitam pekat. Padahal aku sudah menggunakan lampu flash. Kenapa bisa begini? "Jadi, apa yang kamu lihat tadi?" tanya Pak Hari. Aku pun menceritakan ulang apa yang kulihat dalam ruangan. Tembok berlumut dan guratan, lantai yang disemen kasar, serta rantai berkarat. Lelaki itu mengangguk paham. Ia pun mengajakku mencari masjid terdekat untuk sholat. Singkat cerita, pertemuanku dengan Pak Hari berakhir sampai di masjid. Kami berpisah usai sholat karena ia ada urusan. Aku memutuskan untuk istirahat di restoran. Selain itu, perutku sudah lapar. Tadi pagi, aku hanya sempat menenggak teh manis dan secuil roti bakar. Tobi menyambutku dengan wajah tegang. Kulihat hanya ada beberapa tamu yang datang. Sukma mengulas senyum datar, sedangkan yang lain menganggukkan kepala, kaku. "Ada apa?" tanyaku heran. Sukma menatap Tobi. Pemuda itu menarik napas panjang. "Tadi Mega datang mencari Bapak. Tidak lama ada wanita lain berpakaian serba hitam yang juga mencari Bapak. Tapi Mega langsung pergi saat melihat wanita itu," jelas Tobi. "Kapan?" Aku menautkan alis. Mega dan Soka, kenapa mereka mencariku?
Sekitar jam setengah 12, sahut Tobi. Aku berlalu ke pantry untuk minum. Setelah itu, pamit ke ruang kantor. Kurebahkan badanku ke sofa. Saat memeriksa ponsel, ternyata memang ada pesan dari Mega. "Kamu di mana?" Tumben, dia menghubungiku terlebih dahulu. "Maaf, tadi ada urusan di luar." "Kenapa?" "Aku melihat motormu di depan rumah tua itu. Apa yang kamu lakukan di sana?" Dek, Mega melihatnya. Tiba-tiba, aku merasa tidak nyaman. Apa yang harus kukatakan? "Itu, aku melihat-lihat tanah di sekitar sana dengan seorang teman." Kutarik napas panjang. Mega tidak lagi membalas. Aku pun membuka kembali foto-foto yang kuambil tadi. Aneh, kenapa tidak ada satupun yang terlihat? Semuanya gelap, buram dan tidak berbentuk. Namun, di slide terakhir, aku terpaku. Ku perbesar layar dengan mencubitnya menggunakan 2 jari. Foto tembok samar-samar masih terlihat. Ada sesuatu di samping guratan dinding, seperti huruf S dan T. Apa itu inisial nama? Kalau benar, jangan-jangan artinya sama dengan yang tertulis di pintu lemari kayu. Senja dan Tawang. Kepalaku berkedut. Apa Tawang yang dimaksud adalah aku? Lalu, Senja itu siapa? Anak Sutoyo. Aku nyaris melompat karena suara berdebum dari luar ruangan, seperti meja yang menghantam dinding dekat pintu. Aku beranjak, membuka pintu untuk memastikan siapa yang tidak berhati-hati. Namun, di luar tidak ada siapa-siapa. "Apa sih? Bikin kaget saja." Omelku membalikan badan. Jantungku seperti diremas. Sekilas, kulihat ada sesuatu teronggok di samping komputer, berbentuk bulat, dengan riap rambut hitam yang acak-acakan. Aku langsung mundur, sambil mengerjap. Benda itu sudah hilang. "Ada apa, Pak?" Ririn muncul tiba-tiba, membuatku berteriak tanpa sadar. Maaf, saya mengagetkan Bapak ya." Gadis itu panik. "Tidak." "Ah, bagaimana kondisi ibumu?" Tanyaku mengalihkan perhatian. "Sudah lebih baik. Tinggal melakukan kemoterapi lanjutan," sahut Ririn hambar. "Itu, saya mau bilang. Kemarin teman saya cerita, ia dapat voucher perawatan spa 1 jam di salon Doro Ayu untuk 2 orang. Jadi, ia mengajak saya." "Terus, kamu mau?" Aku menatapnya, teringat dengan pembicaraan kami terakhir kali, bahwa ia tidak mau berurusan lagi dengan salon tersebut. "Saya bingung. Sebenarnya saya sangat takut masuk ke sana lagi. Tapi tidak mungkin kan saya cerita hal ini kepadanya. Di sisi lain, entah kenapa saya masih penasaran dengan isi salon tersebut, termasuk sesuatu yang saya lihat di ruang dekat toilet," ungkapnya. Aku tahu kegelisahan Ririn. Andai memungkinkan, aku ingin masuk ke sana dan melihat sendiri isi ruangannya. "Keputusan ada di tanganmu, Rin. Kalau kamu ragu, tidak perlu menerima ajakannya. Toh, andai benar ada sesuatu di sana, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak memiliki bukti," tukasku. "Itulah, Pak. Saya sudah memikirkannya." Ririn menarik napas. Aku kaget. Secepat itu.
saya akan masuk lagi ke sana. Tapi nanti kalau terjadi sesuatu dengan saya, misalnya tidak kembali, ia tertunduk. Rin, kalau kamu melakukannya karena utangmu, tolong jangan lakukan, cegahku. Tidak, awalnya memang karena saya merasa utang budi dengan Bapak. Tapi setelah saya pikir lagi, rasa penasaran dan bersalah lebih besar, ucapnya yakin. Bersalah? Aku menatapnya bingung. Saya merasa ada yang tidak beres dengan salon itu, tapi tidak bisa mengatakannya kepada teman saya. Jadi, saya akan menemaninya masuk ke sana. Kamu serius? Ia mengangguk. Besok saya libur. Kalau lusa tidak masuk kerja. Bapak tahu kan apa yang harus dilakukan. Saya hanya mengunjungi salon itu, tidak ke tempat lain. Gadis setinggi 1,5 meter itu terlihat yakin. Ia pun sepertinya memiliki rencana lain. Jangan bilang kamu akan mendekati ruangan itu lagi, ucapku curiga. Benar. Kalau Bapak mau, saya akan melakukan panggilan video tanpa suara. Bapak bisa lihat sendiri apa yang ada di dalam sana, tuturnya. Astaga, ini sangat berbahaya. Kalau Ririn ketahuan, akulah orang yang harus bertanggung jawab. Tapi Rin, Bapak tenang saja. Saya tidak akan membawa nama restoran dan Bapak, sahutnya tersenyum. Kalau begitu, saya lanjut kerja dulu. Ia bergegas kembali ke depan. Aku berdiri mematung. Rencana Ririn terlalu beresiko. Namun, aku pun tidak bisa mencegah keinginannya. Apa yang harus kulakukan? Tiba-tiba, ponselku di saku bergetar. Nama Pak Hari muncul di notifikasi pesan. Ah, benar. Mungkin aku bisa menceritakan perihal apa yang dilihat Ririn di salon Doro Ayu kepadanya. Sacari bersiap mengusap layar. Terdengar gemericik aneh dari dalam ruangan. Aku memutar kepala perlahan. Sekelebat koran dengan bercak kecoklatan terhampar di lantai. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.